Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, eh, kelas 4B5 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, untuk praktikum 5, proses fisioterapi pada prenatal, potensi LBP, odema, dan neck pain, modul kesehatan wanita, dosen pengampunya Ibu Umi Aisyah. Nah, pada praktikum ini saya mendapatkan mengenai odema, jadi saya akan menjelaskan apa itu odema pada ibu hamil. Nah, odema merupakan hal yang normal terjadi pada ibu hamil. Odema adalah kondisi membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Odema dapat muncul di berbagai bagian tubuh seperti tangan, kaki, lengan, dan wajah. Nah, pada ibu hamil trimester pertama di awal kehamilan, hormon progesteron akan meningkat pesat. Kondisi ini terdampak pada munculnya sedikit pembengkakan di beberapa bagian tubuh seperti kaki. Pembengkakan karena perubahan hormon kehamilan ini adalah hal yang normal terjadi. Kemudian pada trimester kedua, itu kehamilan adalah periode waktu di saat kehamilan mencapai usia 13 sampai 28 minggu. Di trimester kedua, banyak ibu hamil yang merasakan kaki bengkak saat usia kehamilannya menginjak 20 minggu. Penyebabnya adalah meningkatnya volume darah dan cairan di dalam tubuh. Bertambahnya volume darah dan cairan tubuh merupakan mekanisme tubuh untuk mendukung pertumbuhan janin serta mempersiapkan persendian dan jaringan panggul agar lebih terbuka untuk persalinan. Nah, pada trimester ketiga, kaki bengkak lebih umum terjadi pada trimester ketiga. Kehamilan yang telah memasuki usia 28 minggu biasanya, hal ini disadari ketika sepatu yang biasanya dipakai terasa lebih sempit atau bahkan tidak cukup lagi. Selain meningkatnya cairan tubuh, penyebab kaki bengkak saat hamil di trimester akhir adalah rahim yang terus membesar seiring berkembangnya janin. Kondisi rahim yang makin membesar dapat menekan pembuluh darah vena di panggul. Nah, tekanan tersebut memperlambat kembalinya darah dari kaki menuju jantung sehingga darah berkumpul di pembuluh darah kaki dan menyebabkan pembengkakan. Nah, penyebab umum odem yang terjadi pada ibu hamil yaitu seperti berdiri terlalu lama, kemudian kelelahan atau melakukan aktivitas terlalu berat, berlebihan air ketuban, hamil bayi kembar, kemudian cuaca panas, kurang minum air putih, kurang mengonsumsi makanan mengandung kalium, kemudian banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi atau minuman berkafein. Tubuh lebih banyak menahan air dan terkumpul di jaringan tubuh. Kemudian juga dapat disebabkan oleh uterus akan memberi tekanan pada pembuluh darah, memperlambat aliran darah, memaksa cairan dan pembuluh darah masuk ke jaringan kaki dan ankle. Nah, tujuan melakukan treatment pada ibu hamil ini untuk membantu mengurangi kelebihan cairan, meningkatkan sirkulasi darah, merelaksasikan otot, menghilangkan kejang otot, mengurangi kecemasan, mengurangi pembengkakan dan ketidaknyamanan akibat odem. Nah, untuk intervensi yang pertama yang dapat dilakukan ibu yaitu dengan tidur miring di sisi kiri. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat kaki sebisa mungkin dan tidak menyilangkan kaki. Ini dapat membantu tubuh mempertahankan sedikit air. Kemudian berolahraga secara teratur dan istirahat secara rutin. Kita juga dapat melakukan teknik bandage atau memberikan penekanan pada ibu hamil dengan menggunakan bandage. Nah, manfaatnya yaitu memberikan tekanan di sekitar luka untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Nah, karena di ibu hamil tidak luka, jadi kita dapat mengurangi pembengkakannya. Kemudian dapat memberikan efek terapeutik, kemudian memberikan rehabilitas dan pencegahan cedera dan meminimalkan gerakan sendi yang berlebihan. Dilakukan dengan teknik menyilang. Jadi terlihat silangannya. Lakukan sampai kayaknya habis. Nah, setelah kayaknya habis, kita buat bentuk segitiga.
segitiga kayak gini, kemudian kita tekuk untuk mengancingkan. Oke, kancingannya selesai. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan teknik tapping. Sebelum kita memasang tapping, kita terlebih dahulu membersihkan agar tappingnya itu tidak lepas dari kulitnya atau tidak mudah lepas. Nah, sebelum kita mengaplikasikan tappingnya, terlebih dahulu kita harus memotong tappingnya dalam bentuk seperti ini. Ini kita dibagi menjadi 4 bagian, tapi di bagian bawahnya. Kita memotong 4 bagian. Nah, kita membutuhkan 2 tapping ini, 2 potong tapping. Oke, kita mulai. Kita buka kayak gini. Nah, kita tempelkan di bagian sini, tapi tidak ada stretch. Setelah itu, kita aplikasikan satu per satu. Nah, ini kita sisakan segini untuk tidak di stretch, untuk menempelkannya. Kita stretch. Nah, kita tempel dengan tidak menggunakan stretch dengan yang sisanya tadi. Lakukan satu per satu sampai selesai. Sisain. Kita stretch. Oke, selanjutnya di bagian sampingnya untuk melakukan teknik silang. Sama seperti tadi. Kita tempelkan tanpa memberikan stretch. Kemudian kita aplikasikan satu per satu. Nah, manfaat tapping sendiri untuk diaplikasikan pada ibu hamil yaitu dapat mengurangi pembengkakan, meningkatkan drainase cairan limfatik, kemudian meningkatkan aliran darah, kemudian dapat menstabilkan dan menopang struktur jaringan, otot, tendon, ligamen sehingga aliran darah dan limfatik tetap lancar. Nah, ketika kita bergerak, kinesio tappingnya juga akan bergerak. Kulit dan jaringan ikat fasia di otot atau tendon juga bergerak. Hal itu akan menarik jaringan sedikit menjauh dari otot dan menciptakan ruang untuk cairan limfatik mengalir ke sekitar dan memungkinkan aliran sel-sel inflamasi ke sekitar yang menjauh. Baiklah, saya akan melakukan teknik massage untuk meredakan odem atau pembengkakan pada kaki yang terjadi pada ibu hamil. Nah, gerakan yang pertama itu yaitu crisscross, yaitu untuk memeras kandungan air yang berlebihan atau edema di sekitar betis atau paha. Sebelumnya kita harus mengoleskan oil terlebih dahulu. Merata, walaupun dikit tapi merata. Nah, teknik crisscross ini menggunakan ibu jarinya kayak gini, terus keempat jarinya itu untuk memijat bagian yang mengalami edema.
Ini dilakukan selama 8 kali. Yang kedua yaitu teknik knitting, yaitu tujuannya gerakan ini membantu mengendurkan otot yang lelah atau melembutkannya serta membantu mengeluarkan kadar air dalam kaki. Teknik ini dilakukan dengan cara meremas pada bagian betisnya. Dilakukan kurang lebih 1-2 menit. Yaitu teknik synovial joint, yaitu tujuannya untuk menstimulasi sambungan tulang di bagian lutut atau synovial joint-nya agar tetap lentur untuk menahan beban yang semakin berat pada ibu hamil. Ini lakukan gerakan memutar di samping kanan dan kiri. Kita juga harus mengusap bagian bawah lututnya juga. Nah, setelah melakukan teknik mesis ini, kita harus membersihkan oil yang ada pada kakinya ibu agar tidak terlihat berminyak. Nah, untuk teknik exercise kita bisa melakukan dengan menggunakan gimbal. Itu kita meletakkan kaki di atas gimbal, yaitu lebih tinggi dari area jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.